Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Kita kenapa kok begitu sulit menulis? Untuk dapat menjadi penulis ini apa rahasianya? Sebetulnya Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam pertanyaan muncul ketika kita bicara soal bagaimana menulis. Menulis itu sulit, menulis itu rumit, dan banyak lagi pandangan-pandangan tentang kesulitan orang menghadapi menulis. Terhadap hal ini, saya diajak oleh Human Initiative di Bukit Tinggi untuk berbagi dengan banyak orang dalam sebuah kesempatan. Bagaimana keseruan dalam diskusi ini yang dikemas dengan topik panduan menulis untuk pemula. Seperti apa? Ayo, mari ikuti saya. Human Initiative hari ini kedatangan tamu penting. Kenapa sore? Karena memang waktu beliau ini penting sekali. Tamu penting. Sahabat tahu, di balik ada harian rakyat Sumbar, inilah sang aktor di belakang itu, sang pimpret rakyat Sumbar. Firdaus Abi, selamat datang Abi. Saking garogi saya. Ini Ustadz mewawancarai wartawan. Ya biasanya selama ini diwawancarai. Ya, mewawancarai. Ya. Hari ini istimewanya Human Initiative adalah kita mewawancarai beliau. Apa kabar Abi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz bagaimana? Alhamdulillah bisa sehat, alhamdulillah. Saya kenal beliau itu novelis. Puitis. Kalau puitis nih apa nih puitis? Puitis ini apa nih puitis ini? Enggak, biasanya kan kalau menyebut yang menulis puisi itu biasa penyair. Oh, penyair ya. Tapi saya belajar Pak. Masya Allah. Sang novelis, sang penyair, jurnalis, dan tentu banyak lain. Dan juga YouTuber nih. YouTuber. Nah sahabat, channel beliau itu adalah Firdaus Abi. Tapi kita sebelum bincang-bincang ke situ, kita sapa dulu Bi. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi, kira-kira dalam momen yang berharga ini, untuk sampai menjadi orang besar dengan 1000 pengalaman termasuk banyak penulis, poin apa yang mesti dimiliki nih Bi? Pertama saya koreksi dulu sedikit. Karena pertanyaan Ustaz itu sebagai orang besar, saya mungkin besar di postur mungkin. Mungkin hanya besar di postur. Kalau yang lain-lainnya itu mungkin belum besar seperti apa yang Ustaz bayangkan. Masya Allah. Tapi setidaknya saya sampai hari ini masih terus belajar. Masya Allah. Mencoba melakukan apa saja yang memungkinkan bisa dilakukan, saya coba lakukan. Masya Allah. Khususnya hal-hal yang positif ya. Ya. Dan itu satu. Yang kedua, saya upayakan terus berada di jalur apa yang katakanlah kalau orang hari ini mengatakan jalur pakaian saya saja. Ya. Nah, karena saya sejak SMA itu memulai menulis, lalu menulis berawal dulunya dengan menulis puisi awalnya dulu kalau puisi, tidak salah, kemudian menulis cerpen, kemudian menulis tulisan-tulisan jurnalistik, lalu kemudian saya dapat kesempatan bergabung di ada koran sekolah ketika itu namanya KMS Singgalang punya ketika itu. Singgalang ya. Nah, saya menulis di situ sampai selesai tamat SMA
saya dapat kesempatan langsung jadi wartawan. Oh, Ustaz. Siap SMA ya, Bi? Teman SMA jadi wartawan di Semangat. Bekalnya ketika itu sedikit pengalaman yang saya dapatkan di KMS itu. Ketika itu saya bawa surat lamaran. Setamat SMA itu saya bawa surat lamaran. Langsung saya bertemu dengan pemimpin redaksi Semangat ketika itu, Pak Yan Abdullah. Lalu beliau mengatakan, dilihat ijazah saya, dilihat beliau akrabnya memanggil kepada orang banyak, terutama yang generasi di bawah dia biasa panggil Bung. Bung. Ya, Bung. Bagi saya surat lamaran ini tidak penting bagi saya. Saya tidak butuh ini. Oh, nah ini penting nih. Kenapa nih? Lalu terus? Nah, saya tidak butuh ini. Ya tapi kan Bapak yang bilang waktu 3 hari sebelumnya ada pelatihan jurnalistik AMPI Sumatera Jawa. Saya ikut. Nah, status keikutsertaan saya itu juga bukan peserta undangan. Saya sengaja datang ke panitia untuk minta jadi peserta. Ketika awal saya pertama datang, panitia menanyakan undangannya mana. Iya. Karena dia kan perwakilan AMPI. Saya bukan perwakilan dari mana-mana. Saya bilang aja, saya tidak punya undangan segala macam. Ya tidak bisa kata mereka. Lalu selama hampir seminggu, Ustaz, saya pagi sudah sampai di sekretariat panitia, malam saya baru pulang. Malam baru pulang ya? Ya karena waktu itu sudah selesai SMA. Saya tidak melanjutkan, belum dapat kesempatan melanjutkan kuliah ketika itu. Iya. Nah lalu saya bilang, saya abdikan diri saya jadi pesuruh ketika itu. Jadi pesuruh, walaupun sebetulnya mereka tidak minta, mereka tidak ada tantangan apa-apa. Yang ada dalam pikiran saya itu, saya bisa ikut. Lalu kemudian saya dapat ikut. Nah, salah satu kegiatan ketika itu kunjungan ke media. Kunjungan ke media. Nah, kunjungan media di Semangat ketika itu Pak Yan itu mengatakan, saya menangkap beliau memberikan kesempatan. Lalu, ya kan Bapak yang bilang waktu kami datang ke sini. Coba Bung ingat lagi apa yang saya katakan. Terus saya ingat, saya enggak, yang ada dalam pikiran saya itu bahwa beliau memberikan kesempatan. Tapi kemudian dijelaskannya, saya tidak pernah menyuruh orang membuat lamaran. Iya. Tapi yang saya katakan ketika itu, insya Allah saya pasti ingat, bagi kalian yang punya kemauan dan punya kemampuan, silahkan ke sini. Masya Allah. Saya catat sebelum Abi lanjutkan nih. Kemauan, kemampuan, dan tadi itu kesempatan. Luar biasa nih. Nah, teruskan Bi. Silakan datang sini. Silakan datang. Oke. Ini punya Bung. Diserahkan, dikembalikan punya jasa saya. Oh, jasa dikembalikan? Surat lamaran dikembalikan. Karena saya tidak butuh surat lamaran gitu. Saya tidak pernah mengatakan untuk datang melamar ke sini. Iya. Oke, Bung paham kan? Ya Bang. Ya Pak. Sekarang silakan Bung tinggalkan tempat saya. Kemudian saya berikan waktu pada Bung 2 jam lagi untuk kembali. 2 jam ya? Ya. Saya ingin tahu apa yang Bung bawa ke sini. Iya. Terus. Iya. Nah, lalu saya berpikir, kan saya sudah punya sedikit bekal ini waktu di KMS. Waktu sekolah ya? Lalu kebetulan ketika itu di kamera saya waktu itu di Tustel ya. Waktu itu kan pakai Tustel pocket saja. Iya, pocket ya. Ada saya mengambil foto di beberapa tempat. Kebetulan yang masih saya ingat ketika itu fotonya itu foto mobil di Bukit Tinggi ini Ustaz. Di Atengarai. Ya. Ketika itu kan tahun 91 ketika itu kan mobilnya itu di Pasar Atengarai itu yang untuk ke jalan ke Ngarai Siano. Ke Siano itu ke Kota Gadang. Waktu itu mobilnya itu mobil Chevrolet yang besar itu. Iya. Nah, teringat oleh saya. Foto saya yang di atas Ngarai masih ada. Belum saya publis. Iya. Lalu ada foto-foto lain, saya cetak foto itu. Saya korbankan ketika itu kan kamera Tustel yang 36
kesempatan foto itu, kalau dia dipotong fotonya itu hilang 3. Hilang tiga karena proses pemotongan itu. Oh iya. Nah, akhirnya saya bilang, biarlah ini kesempatan. Saya cetak foto. Ini kamera masih Fuji ya, yang kamera pakai film itu kan ya? Iya itu ya. Oke. Saya korbankan 3 foto, lalu saya cetak foto itu, lalu kemudian saya juga ke Pasaraya. Kan semangat itu kan di Mamonjol. Ya. Di Pasaraya. Lalu saya wawancara soal sembako gitu kan Ustaz. Soal sembako. Ya. Saya wawancara soal sembako. Selesai wawancara, saya ambil foto itu. Saya tulis di kantor. Di semangat. Padahal saya bukan orang semangat, belum orang semangat gitu. Saya tulis. Selesai saya tulis. Saya serahkan ke beliau. Saya serahkan ke Pak Yan. Dulu ditulis saya ketik. Oh, ketik ya. Mesin ketik kantor. Setelah saya ketik, lalu saya serahkan ke beliau. Ada berita satu lagi yang saya buat, karena di tempat saya tinggal ketika itu akan melaksanakan kejuaraan bulu tangkis di Kota Padang gitu. Kota Padang ya. Ya. Nah, karena itu organisasi RT yang mengadakan, saya panitia. Tapi kalau panitia, lalu kemudian sumber beritanya kita juga kan tidak cocok. Iya. Karena saya tahu ketua panitianya, waktu itu ketua panitianya Pak RT saya dan beliau ketua pemuda, langsung saya cantolkan saja nama beliau lagi. Oh langsung. Iya. Saya tidak perlu wawancara lagi, karena saya menganggap saya tidak, rasanya ketika itu saya tidak perlu wawancara karena dari persiapan itu saya sudah tahu. Tahu ya dia. Nah, ketika saya selesai ada 2 foto, 2 berita. Setelah saya serahkan, sudah saya lapor, sudah Pak, ya sudah, pulang aja enggak lagi, bung lagi. Oh disuruh pulang? Ya, pulang saya. Oh, Masya Allah. Pulang besok pagi, saya datang ke kantor lagi ke Semangat. Semangat ya, hari nemu semangat. Ya. Saya datang lagi ke sana, saya lihat ternyata semuanya dimuat. Oh dimuat tulisan-tulisan Semuanya Nabi tadi. Yang ada koreksian agak banyak soal foto yang di atas ngaret tadi. Dan kemudian sejak itulah prosesnya berjalan. Iya. Lalu sebulan sejak memasukkan tulisan pertama itu, saya dapat diterima kerja di pabrik Ustaz. Gara-gara tulisan? Bukan. Jadi sebulan semenjak tulisan tadi dimuat. Jadi sebelumnya sebetulnya sebelum saya datang ke Semangat itu, saya sudah masuk ke lamaran. Saya dipanggil. Iya. Kerjalah di pabrik tekstil ketika itu di Padang. Iya. Pabrik tekstil di Padang, Sumatek Subuh. Oh, Sumatek ya. Nah, bekerja di situ. Nah, ini yang agak aneh saya lakukan. Saya masuk pagi jam 7:30, pulang 7:30. Selesai asar, saya langsung ke kawasan Gor Abu Salim. Ngapain, Bi? Nah, yang ada dalam pikiran saya itu saya lanjutkan kewartawanan saya. Ketika itu orang persiapan PON, persiapan PON ke-13, di Jakarta tahun 93. Jadi sejak 91 itu kontingen Sumbar sudah mempersiapkan diri. Kan saya datang ke Gor, yang ada dalam pikiran saya, di Gor itu kan setiap sore orang latihan. Iya. Saya wawancarai pelatih 1, saya wawancarai pembinanya 1, dapat atlet 1. Iya. Itu sudah 3 berita. 3 berita tuh ya? 3 berita. Nah, ketika 3 berita itu, saya tidak mau bohong semua. Hari ini berita pelatih saya tulis. Oh iya. Lalu besok, kalaupun saya tidak terkejar lagi ke Gor, besok berita atletnya saya tulis. Oh gitu. Oh jadi satu kali pergi dapat 3 berita. Minimal 2. Oh 2 ya. Minimal 2 dari satu cabang olahraga. Oh gitu. Nah tapi di situ kan banyak cabang-cabang lain. Nah saya minimal dapat 2 cabang cukup. Dapat 2 cabang. Target saya itu minimal 2 cabang. 2 narasumber. Saya pecah berita itu jadi 4 berita. Iya. 4 berita minimal sekali 2 hari saya datang ke situ. Masya Allah. Jadi hari ini saya datang, besok mungkin enggak dari Sumatek langsung ke kantor. Enggak langsung ke kantor. Oh ke kantor lagi ya Allah. Saya ketik, tulis.
besok lusa datang lagi ke GOR. Jadi ke GOR itu sekali 2 hari saya. Masya Allah. Nah, alhamdulillah jalan. Nah, kemudian di tahun Desember 98 saya mengundurkan diri dari semangat gitu. Mengundurkan diri. Nah, saya mengundurkan diri dari semangat Desember 98. Iya. Januari 99 ada koran baru. Iya. Namanya Padang Express. Iya. Saya 99 tadi ya. Alhamdulillah saya berkesempatan 20 orang pertama yang bersama-sama membangun Padang Express gitu. Oh, jadi pendiri ya, Bi? Termasuk merintis lah. Oh, merintis ya. Bersama, Oh ya, merintis ya. ada 20 orang ketika angkatan pertama itu gitu. Luar biasa nih sahabat. Orang yang di balik koran besar yang kita baca, salah satu di antara beliau nih. Lalu kemudian Raya Sumbar kapan berdiri? Itu 99 tadi kan. 99 Padang Express. Lalu kemudian proses jenjang karir jalan terus. Ketika 2007 posisi saya waktu itu wakil pemimpin redaksi di Padang Express. Wakil pemimpin redaksi di Padang Express. Lalu di Januari 2007 alhamdulillah saya diberikan tugas baru. Tugas barunya itu adalah saya diminta untuk memimpin tim. Namanya saya ditunjuk sebagai koordinator persiapan Padang TV. Oh, Padang TV. Koordinator persiapan Padang TV. Nah, ini mungkin karena bekal kewartawanan, backgroundnya wartawan, lalu saya ditempatkan sebagai pemimpin redaksi gitu. Masya Allah. 2007, kemudian di Oktober 2008 saya diamanakan pegang 2 bidang, pemimpin redaksi, merangkap manajer program. Masya Allah. Manajer program TV. Jadi segmen TV yang kami bangun ketika itu kontennya konten lokal, Ustaz. Iya. Padang TV. Ya, Padang TV. Kita bangun kontennya konten lokal. Konten lokal. Jadi kami coba menciptakan dalam tanda petik ikon-ikon. Ikon-ikon. Nah, karena dia kontennya konten lokal, maka ikonnya ikon lokal. Kami waktu itu penting dapatkan host penyiar yang bisa bahasa Payakumbuh, yang bahasa Payakumbuh. Kalau Padang itu ketika itu diwakili oleh bahasa Pauah. Ya. Kemudian bahasa Pariaman juga. Itu Masya Allah. Tapi ini Bi, menarik sekali. Kemudian yang di Raya Sumbar itu bulan Mei 2010 saya dapat tugas baru bulan Mei 2010 itu untuk membangun koran baru di Bukit Tinggi. Jadi waktu itu namanya awalnya berbentuk suplemen di Padang Express, namanya Raya Sumbar Utara. Oh iya, Sumbar Utara masih ingat. Ya. 1 Juni awal terbit Raya Sumbar Utara, lalu kemudian di Oktober 2011 utaranya kami hilangkan. Kalau nggak salah kantornya bergabung dengan Tidak Agen TV. Iya, Iya. Oh, 2011 sampai hari ini alhamdulillah udah 11 tahun jalan. 11 tahun ya, Bia. Masya Allah. Baik, mungkin ini luar biasa. Belum kita kupas novelis lagi, sang penyair lagi, sang pengarang lagu juga. Ini luar biasa nih sahabat. Jadi saya bingung mau saya bahas dari mana, karena semua isi semua nih. Jadi tapi memang karena ini karena hujan tetap merintik dari langit. Nah, kita sembari ini kita minta mencicipi soal yang sebenarnya banyak orang yang ingin tapi sulit, tentang menulis, Bi. Tadi itu Abi datang 1 titik, wawancari 3, bisa 3 berita, kan hanya 3 titik fokus. Nah, mungkin bagaimana bagi kita, kenapa kok begitu sulit menulis? Untuk dapat menjadi penulis ini apa rahasianya? Sebetulnya menulis itu tidak sulit. Menulis benar. Nah, ini sahabat nih. Tidak sulit menulis. Pertama, menulis tidak sulit. Saya tulis. Tapi jangan nanti Ustadz timpakan
Nabi sudah penulis tentu tidak Iya, sulit. benar. Nah, Iya. sebetulnya menurut saya ini menurut saya, Iya, saya tidak iya. tahu teori lain, saya tidak tahu. Orang selalu membayangkan menulis itu sulit. Iya. Kalau menurut saya menulis itu tidak sulit. Oh. Yang sulit dalam menulis itu adalah Hmm. kita meyakinkan diri kita bahwa menulis itu sulit. Oh, iya. Doktrin diri bahwa menulis itu sudah nulis. Doktrin diri itu Oh, menulis iya, itu iya, sulit. iya. Masya Allah. Maka dia akan sulit. Iya, benar. Sama kalau misalnya pergi ke pasar lah, jauh. Iya. Ya kalau jalan kaki itu tuh jauh. Iya. Naiklah motor. Iya. Masih duduk kita sampai. Iya, benar. Nah, itu satu. Yang Oke, kedua, ya. di banyak tempat pelatihan ini cenderung menjadi pertanyaan yang umum yang saya dapatkan Jadi? setiap saya memberikan materi-materi pelatihan, apakah itu pada siswa maupun guru. Pertama persoalannya menulis itu sulit. Iya. Menurut saya katakan jangan doktrin diri kita bahwa Iya. menulis itu sulit. Doktrin lah. Menulis itu mudah. Iya. Menulis itu tidak sesulit yang dibayangkan. Iya. Jadi persoalan menulis sulit itu kita yang membayangkan bahwa menulis itu sulit sehingga dia jadi sulit. Nah, itu dia. Iya, luar biasa nih. Yang kedua, Bi? banyak guru mengatakan, Pak Firdaus tidak mungkin saya nulis. Kenapa Bu? Saya tidak punya waktu luang untuk menulis. Ya, kalau itu mohon maaf Ibu, saya salahkan Ibu. Tidak perlu dicari waktu luang Bu. Iya, mesti gimana Bi? Luangkan aja waktu. Oh, iya. Luangkan waktu ya, Ya. bukan cari waktu luang ya, karena waktu sudah sulit luangnya. Ya. Kita analogikan aja Ustaz ini. Iya benar Bi. Ya. Kalau Ustaz suruh nulis, Iya Bi. kalau alasan Ustaz, dan Ustaz yang memberikan alasan bahwa Ya. waktu luang, Hah? sulit mencari waktu luang, saya sudah bisa nebak. Iya. Katakanlah bisa Ustaz bangun jam 4, Iya. itu tidak mungkin langsung menulis. Iya. Jam 4 tahajud dulu, Iya. persiapan subuh, Hmm. sudah subuh, dapat kesempatan ceramah subuh, kultum subuh, persiapan pergi kerja sampai di kantor, duha. Iya. Nggak ada waktu. Begitu duha, langsung urus yang lain-lain. Iya. Tidak ada waktu. Iya. Tapi kalau misalnya Ustaz yakinkan begitu subuh, kalau tidak dapat, misalnya tidak ada permintaan untuk memberikan kultum subuh, maka selesai pulang dari masjid itu kan katakanlah 5:30 paling lama. Iya. 5:30 tuh tulis kita agak 1 jam. Nih. Meluangkan waktu tadi cerita. Ya. Iya. Nulis Ustaz agak 1 jam. 1 jam dapat ya. 1 jam itu Ustaz, serumit-rumit pikiran kita menulis, 1 jam itu katakanlah selembar folio ini. Iya, benar ya. Nah, ya. Kalau dalam selembar folio ini, kalau setahun sudah 665 lembar. Iya. Itu novel sudah 1 buku itu Ustaz. Tapi kan begini, Bi, kadang-kadang kita nggak percaya diri dengan yang kita tulis, Bi. Nah, Ini lagi nih. ini persoalan ketiganya. Dapat yang ketiga ya. Tidak percaya diri ya karena dari awal itu kita belum yakin dengan diri kita. Oh Kita- iya. Yakin karena- belum tadi ya? Karena kita tidak yakin Iya, itu, iya. maka kita tidak percaya diri. Cara terbaik itu paling mudah, insya Allah ini paling mudah Ustaz. Setelah kita menulis itu, suruh baca keluarga. Oh, suruh baca keluarga. Oh iya. Keluarga yang baca. Iya. Keluarga yang baca. Apa koreksian dari keluarga itu, itulah perwakilan pembaca kita. Ini apa tulisannya ini? Ini tidak bagus. Ini tidak logis ini. Nah itu perwakilan pembaca. Oh gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya kita punya partner Hah? di kantor, di tempat kerja atau di mana, mungkin akan lebih enak. Orang lain suruh baca ya? Ya. Iya. Tapi kalau kita tidak punya partner, misalnya di kantor diberikan kirakan kerja. Iya. Apalagi misalnya dalam level posisinya, kalau level posisinya di bawah kita tentu bagus. Nah mungkin kan dia membantah tulisan pimpinannya. Iya. Tapi kalau misalnya dengan level posisi yang sama atau minimal usia sebaya dengan kita, Iya. mereka saya yakin mereka akan berikan apa adanya. Iya. Luar biasa. Masya Allah. Iya.
Ya benar, Bi. Siap. Saya waktu awal-awal menulis dulu, saat sebelum saya berkeluarga, orang pertama membaca tulisan saya itu ibu dan ayah saya. Oh, ibu ya. Ya. Lalu beliau mengatakan, "Iku tulisanku nak masuk akal, kata. Masuk iya tak iko tak iko. Kau nak logika nulis. Karena bagaimanapun, apalagi Masukan penting ya. Iya, apalagi misalnya nulis novel atau nulis cerpen, sekalipun itu fiksi, menurut saya dia harus tetap logis. Walau fiksi, Dia harus tetap logis. tetap logis. Sederhana aja orang melihat Ustaz, misalnya fiksinya, misalnya di fiksi itu dikatakan tokoh itu mau ke Padang. Iya. Lalu saya tulis sejam kemudian dia sampai di Padang. Oh, iya. Padahal ke Padang 2 jam ya, Bi ya. Kalau pembacanya Iya. katakanlah mungkin pembaca yang tidak pernah tahu soal perjalanan mungkin abai mereka. Iya. Itu ternyata dibaca oleh orang di Sumbar. Kendaraan apa yang bisa 1 jam? Nggak logis. Oh iya, gini maksudnya. Dengan apa Ustaz berangkat ini tokoh ini ke Padang? Jadi itu harus tetap logis. Logis ya, ya. Jadi walaupun fiksi tetap Ya, logis. tetap logis. Baru dapat nih yang sip. Bi, merangkum yang ketiga tadi nih, menarik nih. Tadi ada 2, menulis tidaklah sulit dengan doktrin diri untuk itu. Kemudian luangkan waktu bukan menunggu waktu. Yang ketiga apa nih, Bi, rahasianya? Yang ketiga, Ya. tulis saja lagi. Iya, tulis aja lagi. Ya, biarlah ditulis aja lagi. Tulis aja lagi. Masya Allah. Jadi banyak seperti ini Ustaz. Kadang orang terikat dengan teori-teori. Teori. Karena banyak baca teori ya. Ya, baca teori. Sehingga lupa dia menulis. Kalau saya menyarankan, ya. Rumus menulis paling sederhana itu, Hah? tulis apa yang ada dalam pikiran kita dulu. Tulis apa yang ada dalam pikiran kita dulu. Oke, siap. Oh, Nah. gitu ya. Kemudian yang tadi ada 3. Tiga. Yang keempat, ketika kita menulis, Ya. jangan berfungsi sebagai editor. Oh, nah ini sering nih. Begitu udah tulis, kayaknya hapus lagi lah. Ya. Hapus lagi lah. Oh, ini dia ya. Ustaz menulis. Iya. Ada kalau misalnya nulis cerpen lah, Iya. sudah selesai setengah halaman, Iya. Ustaz baca, ini tak cocok, ini tak bagus. Iya. Ustaz delete semua. Iya. 1, waktu udah habis. Iya. 2, kalau tiba-tiba muncul pikiran bahwa ini bagus, Iya. Ustaz tidak akan bisa menulis ulangnya lagi. Iya, benar. Kalau misalnya ini tidak bagus, Iya. tidak usah di-delete. Tinggalkan saja, ganti dengan yang lain. Simpan saja Halaman ini. baru ya. Ya, simpan saja ini. Nah, jadi biasakan selesaikan dulu. Nanti setelah selesai, baru dibaca ulang, baru dilakukan koreksian. Iya. Masya Allah, luar biasa. Berarti ini yang sering nih kita sahabat Ebi ya. Kita menulis, lalu kita editor. Nah, tadi yang satu lagi kita kadang tidak percaya, begitu ya. Dan tidak meluangkan waktu. Ini masih ada lagi nggak rasanya? Sahabat, rasanya kalau kita tuangkan di sini semua, ini pelatihannya biasanya mahal nih. Jadi kita karena di Human Initiative Abi kita undang, rasanya kita segan juga minta yang 5 dan seterusnya. Jadi sahabat, supaya jangan nanti ketinggalan dengan materi Firdaus Abi ya Bi ya. Ya. Nanti kita ikuti Facebooknya dan juga channel YouTube-nya ya Bi ya. Facebooknya apa Bi? Firdaus Abi. Firdaus Abi, bisa tuh Abi? Firdaus dan Abi itu dipisah. Oh, Firdaus Abi itu. Abi itu pakai E belakangnya. Abiye ya? Abiye. Sahabat, Firdaus Abiye. Termasuk channel YouTube-nya Ya. Firdaus Abiye. Insya Allah kita akan dapat banyak ilmu, wawasan, karena beliau memang segudang pengalaman yang luar biasa dan banyak hal yang kita tanya sebenarnya Bi. Sebagai kata penutup Bi, banyak hal yang kita ingin tanyakan ke Abi. Kenapa menulis itu penting? Ada banyak orang mengatakan, atau senior penulis sebelumnya itu, ada beberapa hal. Ya. Kenapa menulis itu penting? Ya. 1,
menulis itu, ketika kita menulis, apalagi karya kita itu dalam bentuk buku dan bentuk-bentuk tercetak lainnya, maka memungkinkan karya kita itu bisa lebih panjang usianya daripada usia penulis. Ilmu yang bermanfaat. Dia akan menjadi ilmu yang bermanfaat, dia akan menjadi pusaka bagi anak cucu dan pusaka, ya. Nah, contoh paling sederhana, Ustaz. Iya. Novel Siti Nurbaya. Novel Siti Nurbaya itu dicetak pertama di Balai Pustaka itu tahun 1922, Ustaz. 1922 dulu ya. Hari ini 2021. 2021. 99 tahun usia karya itu. Dan dia sudah cetakan ke berapa puluh. Nah, dia akan menjadi pusaka bagi anak cucu beliau, lalu pusaka bagi bangsa, karya sastra. Lalu juga kita bisa belajar dari kisah-kisah misalnya Buya Hamka, karya Buya Hamka yang karya itu juga ditulis sekitar tahun 1920-an juga. 1920 banyak. Di bawah lindungan Ka'bah, tenggelamnya kapal Dawid dan segala macam, merantau ke Dili. Nah, lalu kemudian di naskah itu ada istilah, Ustaz, karya tulis itu bisa mengubah dunia, Ustaz. Contoh paling nyata, mungkin sahabat FB dan kita semua pernah mendengar dan pernah menonton dan pernah membaca Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Nah, Laskar Pelangi itu ditulis oleh Andrea Ayata. Sebagian besar itu kisah perjalanan hidup beliau dan kawan-kawan. Nah, dulu sebelum dia menjadi novel dan menjadi film, aktivitas ekonomi di Belitung itu bergantung pada pertambangan timah. Lalu kemudian karena dia tambang kan lama-lama juga kan mungkin habis. Iya, rusak alam ya sepertinya. Hampir-hampir katakanlah seperti yang di batubara Solo itu. Nah, lalu ada semacam kekhawatiran ketika itu setelah tambang kita habis, dengan apa kehidupan. Lalu kemudian muncul film. Ketika film itu muncul, orang ingin tahu Belitung itu. Orang ingin melihat. Lebih kenal ya, Bia. Lalu orang berkunjung ke replika SD Muhammadiyah. Di film itu. Padahal yang ada di film itu kan bukan sekolah yang asli. Itu kan sudah replikanya, dan replika itu dipelihara terus oleh dinas pariwisata di situ. Sehingga orang berkunjung, kalau orang berkunjung ke Belitung, orang akan lihat replika itu, lalu tempat main anak-anak Laskar Pelangi yang pulau di pantai yang batu-batunya besar-besar itu. Orang lihat seperti apa sih? Nah, ternyata secara tidak langsung dengan tingginya tingkat kunjungan ke sana, ekonomi wisatanya hidup. Benar. Penerbangan langsung sudah dibuka ya. Pertumbuhan wisatawannya tinggi. Nah, ini dari satu karya ya, dari satu karya. Nah, ini akan secara langsung kita bisa memberikan inspirasi pada kita bahwa dengan karya ini bisa memberikan energi baru untuk kehidupan. Masya Allah. Sahabat Abi, karena Abi sepertinya hujan semakin deras. Ini benar nih, tamu istimewa ini belum dijamu. Diminta orang pertama masuk ruangan. Jadi beliau sudah melakukan perjalanan panjang, sahabat Abi, dari Padang ke Lubuk Sekaping, kemudian beliau ke Indonesia. Karena ini sungguh kunjungan berharga dengan tamu yang istimewa. Saya belum jamu-jamu pakai minum, langsung saya bawa. Alhamdulillah sudah ada kopi di sini. Sudah kopi karena dingin. Jadi kayak sepertinya dingin makin menusuk tulang ya. Sepertinya dingin menusuk kalbu. Oh, dingin menusuk kalbu. Penggalan lagu. Oh, penggalan lagu. Penggalan lagu. Kalau penyair ini masih banyak lah yang gininya.
Sahabat FB, kami tidak bisa sapa satu persatu karena memang handphone itu terbalik sekarang kita. Jadi kalau siapa yang menonton kita nggak bisa sapa persatu. Tapi terima kasih bagi yang telah menonton, Bi. Ya. Dan bagi Abi ini kunjungan istimewa luar biasa buat Human Initiative. Semoga sahabat FB semua kita bersaudara dalam hal kebaikan. Saya akan merangkul yang tadi itu. Yang luar biasa itu adalah mulai aja menulis lebih dahulu. Ya. Dan ternyata karya itu nanti bisa menjadi sesuatu yang luar biasa bahkan mengubah dunia. Jadi ibu-ibu kita semua dulu banyak penulis yang luar biasa dari rumah ini. Banyak. Melalui FB ini kita undang ya. Mari sahabat FB kita menulis, jangan takut kita dipatahkan, ya. Barangkali demikian, Bi. Sama-sama. Terima kasih atas kehadiran Nabi. Mohon maaf kita minta kopi dulu nih. Ya. Supaya enak. Makasih sahabat FB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Nusana Firdaus Abi, pertemuan kita di Human Initiative di Bukit Tinggi. Dan mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.